Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati para asatidz, Bapak, Ibu, jamaah Musholah Al-Mujahid yang semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini tepat kita memasuki malam 11 di bulan suci Ramadan. 10 hari pertama sudah kita lalui, dan semoga amalan yang sudah kita kerjakan itu benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemberat amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, termasuk kita yang mengaku sebagai umat beliau. Semoga kelak kita juga diakui beliau sebagai umatnya. Bapak, Ibu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah istilah yang muncul di masyarakat ketika kita menyaksikan atau melihat seseorang yang mengalami kegagalan di dalam transaksi bisnisnya, yang kemudian membuat dirinya itu melemah di dalam ekonominya, kehilangan hartanya, dan bahkan mungkin membuat dirinya jatuh miskin. Ada sebuah istilah dan sering yang seperti itu diistilahkan sebagai sebuah kebangkrutan. Berbicara tentang kebangkrutan bila ditarik ke dalam Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisahkan di dalam sebuah hadisnya. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim yang sanadnya tersambung sampai kepada sahabat yang bernama Abdurrahman bin Sakhar yang dikenal sebagai Abu Hurairah. Hadis itu berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis? Faqala al muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Faqala innal muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadafa hadha wa akala mala hadha wa syafaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi
fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alaihi ukhidha min khatayahum faturiha alaihim thumma turiha finnar. Jadi suatu ketika Rasulullah ketika bermajelis dengan para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Atadruna mal muflis?" Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Ketika itu para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'." Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya duit dan tidak punya harta benda. Dirham, ya, man la dirhama lahu wa la mata'. Jadi dirham itu adalah mata uang ketika itu yang terbuat dari perak. Dan itu jawaban para sahabat tentang kebangkrutan, dan itu tidak disalahkan oleh Rasulullah karena memang itu pengertian kebangkrutan menurut keduniaan. Akan tetapi kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, faqala innal muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang yang bangkrut di antara umatku itu adalah mereka yang nanti datang di hari kiamat dengan membawa pahala sholatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala zakatnya, dan pahala-pahala kebaikan yang lainnya. Tapi selain dia membawa pahala kebaikan itu, wa ya'ti qad syatama hadza wa syafaka dama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa dharaba hadza. Selain dia membawa pahala kebaikan-kebaikan tadi, dirinya juga membawa sebuah dosa. Suka mencaci si ini, suka menuduh si ini, suka memakan hartanya si ini, suka menumpahkan darahnya si ini, dan suka menyakiti atau memukul orang ini. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka kelak nanti di akhirat itu pahala kebaikan-kebaikan yang sudah dibawanya itu diambil dan diberikan kepada orang-orang yang didoliminya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alaihi ukhidha min khatayahum faturiha alaihim thumma turiha finnar. Kemudian jika pahala kebaikan yang dibawa tadi itu sudah habis, sebelum orang-orang yang didoliminya itu belum mendapat keadilan, maka dosa-dosa orang yang didoliminya tadi itu diambil dan ditimpakan kepada dirinya. Tsumma turiha finnar, kemudian dia telah mengalami kebangkrutan dan diseret ke neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari hadis itu kita bisa mengambil sebuah hikmah. Yang pertama, bahwa kebangkrutan itu bukan hanya soal tentang harta, tetapi kita juga bisa mengalami kebangkrutan di akhirat nanti terhadap amalan-amalan kebaikan yang sudah kita kumpulkan. Oleh karena itu, jangan sampai kita sudah merasa sholat, merasa menunaikan zakat, sedekah, puasa, dan pahala-pahala kebaikan nanti, tetapi ternyata ketika di akhirat nanti pahala-pahala itu hilang diakibatkan kezaliman kita kepada orang lain ketika di dunia. Yang kedua, yaitu menjaga akhlak kita dan menjaga hak orang lain. Di dalam hadis itu menarik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang hubungan hablum minan nas dan hablum minallah. Di dalam ajaran agama Islam, ibadah itu bukan melulu tentang hablum minallah, hubungan kepada Allah, tetapi juga ada sebuah hubungan yang diistilahkan sebagai hablum minan nas, hubungan kita terhadap manusia.
Dua-duanya itu harus selalu berjalan beriringan, tidak bisa berat sebelah, karena kita tidak mungkin hanya hubungan kepada Allah saja, tetapi hubungan kita kepada manusia yang lain kita lalaikan. Kemudian yang ketiga yaitu dari hadis itu kita bisa mengambil sebuah hikmah tentang dahsyatnya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, seseorang yang berbuat kejahatan di dunia mungkin dirinya bisa menghindar dari jeratan hukum. Tetapi ketika nanti sudah di keadilan Allah, di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala, tentu dirinya tidak akan bisa menghindar. Mungkin dirinya ketika di dunia mencuri, korupsi dan itu tidak ketahuan, atau mungkin dirinya mendapat hukuman tapi tidak seimbang dari kejahatan yang dia perbuat, maka nanti di akhirat dia akan mendapat keadilan Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjaga keikhlasan kita di dalam beribadah, menjaga lisan kita, menjaga perilaku kita agar tidak menyakiti saudara-saudara kita, di mana kezaliman itu akan merusak pahala kebaikan kita dan membuat kita bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.